Selamat pagi, shalom semuanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu tanggal 4 Juli 2021. Kembali kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi saya terus berharap dan berdoa supaya Bapak Ibu di dalam keadaan sehat dan juga dilindungi oleh Tuhan kita, serta kita semua antusias untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Hari ini kita memasuki bulan yang baru, bulan Juli, dan saya berharap Bapak Ibu juga sudah mempersiapkan perjamuan suci di tempat masing-masing, baik roti maupun anggur yang akan kita minum bersama-sama nanti. Kita persiapkan hati kita memasuki ibadah ini. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan hadir di mana Bapak Ibu berada pada saat ini. Karena hadirat Tuhan adalah hal yang terindah yang kita bisa alami di dalam hidup kita. Kita mau katakan, Engkau yang terindah Tuhan di dalam hidupku. Tiada Allah yang seperti Engkau. Kami mau menyembah Engkau Yesus Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkau Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Katakan bersama, Kau yang terindah Tuhan di dalam hidup ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut,
Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Katakan, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kami merindukan Tuhan ketika semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kami, Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh memperingati apa yang sudah Engkau lakukan di atas kayu salib untuk setiap kami yang Engkau kasihi. Engkau mati memberikan nyawamu, tubuhmu, jiwamu, dan juga darahmu Tuhan untuk menyucikan hidup kami, menyucikan dosa kami. Sehingga kami mampu Tuhan untuk berjumpa dengan Engkau, memiliki hubungan yang erat dengan Allah Bapa kami di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami merayakan kebaikan-Mu, keindahan-Mu, karena hanya Engkau yang layak untuk dipuja dan layak untuk disembah. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang hari ini beribadah di tempat kami masing-masing. Tuhan, bekerjalah pada hidup kami, hati kami masing-masing Tuhan. Berbicaralah dengan suara Roh Kudus-Mu Tuhan, apa yang ingin Engkau sampaikan kepada setiap kami hari ini, sehingga kami boleh disempurnakan semakin hari semakin menyerupai Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau beracara dari awal hingga akhirnya, dan kami percaya hadirat-Mu ada di tempat kami sekarang saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan hanya kepada satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Nama yang kami tinggikan dan kami sembah seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Galatia pasal yang kelima, ayat 22 dan 23. Hari ini judul firman Tuhan adalah buah roh kelemah lembutan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Kita akan siapkan diri kita, hati kita, jiwa kita, roh kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan mencari wajah Tuhan, dan ketika kita mencari wajah Tuhan, kita dapat menemukannya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah jauh daripada kita. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabanmu. Kau
sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami mencari wajah-Mu Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu Tuhan, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan. Oh, sumber kekuatan. Oh, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita akan berdoa untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami mau menyerahkan seluruh keberadaan kami, hati dan pikiran kami, agar supaya kebenaran firman ini boleh berbicara kepada setiap kami, dan firman-Mu membentuk
kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat Roh Kudus yang bekerja mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan membicarakan unsur dari buah roh yang bagian yang selanjutnya yang ke-8, yaitu berbicara mengenai kelemah lembutan, ya, kelemah lembutan. Karena dikatakan di dalam ayat yang ke-22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, ya. Jadi kita saat ini akan sama-sama belajar tentang kelemah lembutan. Nah, seringkali orang dapat salah mengerti tentang kelemah lembutan, ya. Ada orang yang mengerti mengenai lemah lembut ini sebagai orang yang tidak pernah marah. Ada orang yang mengerti tentang kelemah lembutan ini sebagai orang yang lemah, yang tidak berdaya. Atau juga ada orang yang melihat atau mengerti lemah lembut ini sebagai orang yang pelin-pelan, tidak tegas. Ada orang juga mungkin yang mengerti bahwa sifat atau karakter lemah lembut ini adalah menjadi satu identitas etnis tertentu, ya. Misalnya kalau ada satu peristiwa yang terjadi, seorang yang jari kakinya terinjak, ada orang yang berkata begini, "Maaf Pak, saya ingin memberitahukan bahwa kaki Bapak ada di atas jari kaki saya. Dan maaf Pak, saya rasanya sakit sekali." Nah, ada orang yang ketika kakinya terinjak, itu langsung berkata, mata lu di mana? Kaki gue diinjak sama jari kakimu. Nah, itu kadang kita berpikir, mungkin yang lemah lembut itu yang pertama tadi. Tetapi sebenarnya kalau kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa ternyata kelemah lembutan ini bukan bicara mengenai hanya bicara tentang satu sikap yang kelihatannya lemah lembut seperti itu. Tetapi sebenarnya kalau kita akan melihat makna daripada kelemah lembutan, dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya itu berasal dari kata prautes. Prautes ini secara umum sebenarnya berarti kekuatan yang terkendali, ya, kekuatan yang terkendali. Dalam kamus belajar dari kata dalam word study dalam Perjanjian Baru itu mencatat bahwa kata prautes menurut Aristoteles adalah ada di antara dua ekstrim. Ekstrim yang pertama adalah marah tanpa alasan, lalu kemudian ekstrim yang kedua adalah tidak marah sama sekali, ya. Jadi kalau menurut Aristoteles dia mengatakan bahwa prautes ini ada di antara dua ekstrim. Yang satu marah tanpa alasan, yang satu tidak pernah sama sekali marah. Jadi dia ada di tengah-tengah. Jadi kata prautes adalah marah pada waktu yang tepat, ya, batasan yang tepat dan untuk alasan yang tepat. Dan ini adalah sebuah keadaan dari pikiran dan hati kita yang mendemonstrasikan kelembutan bukan dalam kelemahan tetapi dalam kekuatan. Jadi kata protes ini adalah sikap sebenarnya yang seimbang dari suatu karakter yang kuat, ya, dari satu karakter yang kuat. Nah, kalau kita tahu bahwa lawan kata dari kelemah lembutan tentu kekasaran, ya. Jadi orang yang tidak lemah lembut tentu ada orang yang kasar.
Makanya dalam Kolose pasal 4 ayat yang ke-6 itu dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ya, jadi itu nasihat di Paulus kepada jemaat di Kolose, bahwa hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Jadi jangan hambar itu bisa termasuk jangan kasar. Lalu Yakobus 3 ayat 13 juga mengatakan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi Yakobus pun mengatakan, siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? Orang yang bijak dan berbudi adalah bukan bicara tentang bagaimana dia berkata-kata. Ternyata dikatakan oleh Yakobus ini bukan. Tetapi dikatakan bahwa orang yang bijak dan berbudi itu adalah bahwa orang itu yang menunjukkan cara hidup yang baik melalui perbuatannya yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi sekali lagi, ini bukan bicara tentang bagaimana cara kita berkata-kata, tetapi lebih kepada perbuatan, lebih kepada sikap kita. Ya. Amsal, kalau kita lihat di dalam 15 ayat yang pertama, mengatakan jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan kemarahan. Jadi sekali lagi, jawaban yang lemah lembut dikatakan meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas itu membangkitkan marah. Nah, kalau kita kembali lagi dalam kita belajar mengenai kata protes atau kelemah lembutan ini, jadi sekali lagi ini adalah merupakan satu keseimbangan. Ya, dia ada di tengah di antara dua ekstrim. Ekstrim yang satu adalah yang mudah marah tanpa alasan, yang ke ekstrim yang berikutnya adalah sama sekali tidak pernah marah. Nah, kalau saya mau mengambil satu gambaran supaya kita bisa mengerti begini. Kalau kita mengendarai sebuah mobil, katakan mobil yang baru, bukan hanya mobil yang baru tetapi mobil yang terkenal dengan kecepatannya yang luar biasa. Ya. Misalnya kalau mungkin Bapak Ibu tahu berapa merek mobil, Tesla itu akan istilahnya mengeluarkan satu produk mobil yang istilahnya dalam beberapa detik itu dia bisa berlari kencang sekali. Nah, andaikan misalnya ya saya atau saudara mengendarai mobil ya Tesla atau mobil bagus yang lain, kita tahu bahwa kekuatan mobil ini begitu luar biasa. Dan ketika kita mengendarai mobil ini, memang ada godaannya, ada kecenderungannya. Artinya kalau kita tancap gas, ya itu mungkin tanpa terasa kecepatannya itu bisa melebihi dari kecepatan yang ada di rambu-rambu yang ada di jalanan itu. Misalnya katakan 60 km per jam. Jadi karena mobil ini punya kekuatan yang luar biasa. Jadi enggak berasa bukannya 60. Mungkin 100 kita pikir 60. Padahal itu udah kencang sekali 100 km per jam. Jadi kalau kita bayangkan mobil yang begitu powerful dan kita bisa tetap maksudnya mengendarai kecepatannya itu sesuai dengan kecepatan yang berlaku, misalnya 60 km, itu artinya apa? Itu artinya kita bisa menguasai. Bukan kita dikuasai oleh kecepatan dari mobil itu. Jadi ini juga menunjukkan kalau kalau kita punya mobil yang bagus seperti ini, lalu kemudian
kita juga jalan di bawah dari 60. Misalnya ya itu mobil yang bagus lalu kemudian jalannya 40 kilometer per jam. Nah saudara bisa bayangkan, pasti yang di belakang itu pasti akan klakson kita karena terlalu pelan. Jadi yang dikatakan protes atau kelemah lembutan adalah ada kekuatan. Tetapi kekuatan itu yang yang istilahnya kita bisa kuasai ya. Kekuatan itu maksudnya tanpa terkuasai atau terkendalikan. Nah, itulah yang sebenarnya kita bicara mengenai kelemah lembutan. Jadi bukan sekali lagi bicara tentang gaya yang istilahnya klemer-klemer atau gaya yang lemah lembut, tetapi lebih kepada ini merupakan satu sikap ya, satu sikap ketegasan ya, satu sikap ketegasan, ada keseimbangan ya. Jadi ini yang kita belajar apa yang maksudnya dimaksud dengan kelemah lembutan. Jadi sekali lagi bukan hanya bicara tentang bagaimana cara kita berkata-kata, tetapi juga ini menunjukkan dalam satu sikap. Nah, yang kedua adalah bagaimana cara kita memiliki kelemah lembutan. Nah, ini kan menjadi pertanyaan yang penting. Artinya kalau kita udah tahu kelemah lembutan itu seperti itu, pertanyaan kita bagaimana caranya? Nah, kita akan melihat bahwa di dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30 ya, yang pertama adalah kita akan melihat bahwa cara untuk memiliki kelemah lembutan adalah bahwa kita harus hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Kita harus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah satu model yang sempurna tentang kelemah lembutan. Makanya dalam Matius 11, 28 sampai 30 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena dikatakan apa? Aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, kenapa? Karena Dia adalah satu-satunya model yang sempurna, teladan yang sempurna tentang kelemah lembutan. Itu sebabnya kita harus datang kepada Dia. Marilah kepadaku, dikatakan semua orang yang letih lesu. Jadi kita datang kepada Yesus, lalu kata yang kedua yang dikatakan ketika kita datang, pikulah kuk yang kupasang. Artinya di sini kita melihat Tuhan Yesus mengajak untuk hidup selalu bersama dengan Dia. Makanya dikatakan pikulah kuk ya yang kupasang. Nah, kalau bicara kuk itu adalah sebuah kayu, potongan kayu yang ada dua lengkungan. Kalau kita lihat di Indonesia tentu kita sangat familiar dengan yang namanya kuk ini, karena ini dipakai untuk apa? Untuk 2 ekor sapi atau kerbau itu membajak sawah tanah. Ya. Nah, tujuan daripada ada 2 lengkungan ini adalah untuk meringankan beban. Jadi sama-sama dua-duanya ini sama-sama menanggung beban. Jadi istilahnya beban ditanggung berdua. Jadi Tuhan Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang. Ya. Dan kuk berarti Kristus juga yang maksudnya ada bersama kita. Jadi dikatakan bahwa Yesus ada bersama dengan kita di dalam perjalanan kehidupan kita, dan Kristus juga yang akan memimpin dalam perjalanan kita sehingga kita tidak akan tersesat. Kita tidak sendiri dalam menghadapi perjalanan yang gelap karena kita tahu bahwa Kristus ada bersama kita. Dan dikatakan dalam kata yang berikut, kalau tadi datanglah kepadaku, lalu dikatakan pikulah kuk yang kupasang, lalu yang ketiga belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi Tuhan Yesus dalam undangannya ini dia mau mengajak
Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepada Dia, supaya setiap orang yang punya persekutuan dengan Dia, dikatakan ada proses belajar dalam pembentukan karakter, yaitu dikatakan kelemah lembutan dan kerendahan hati. Dan hasil daripada pembentukan karakter ini adalah dikatakan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, jadi sekali lagi ini satu kebenaran yang maksudnya yang kita harus mengerti bagaimana kita bisa mendapatkan yang namanya kelemah lembutan. Yaitu melalui hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Kita terus menerus makanya diproses di dalam kehidupan kita dalam belajar untuk kita memiliki kelemah lembutan. Bahkan yang kita lihat juga bahwa yang kedua adalah cara kita untuk memiliki kelemah lembutan bahwa kita harus hidup ya dalam penyalipan hawa nafsu dan keinginannya ya. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-24 Galatia pasal 5, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi sama seperti Kristus telah mengalami penyalipan, demikian juga kita yang menjadi milik Kristus, kita harus belajar untuk menyalipkan kedagingan kita. Ya, sama seperti bahwa Kristus sudah mengalami penyalipan dan kita juga belajar menjadi orang-orang yang menyalipkan akan kedagingan kita, hawa nafsu dan keinginannya. Jadi bagaimana cara kita untuk memiliki kelemah lembutan? Kita harus bersatu dengan Kristus. Kita harus punya persekutuan. Kita punya satu hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Dan juga kita harus ingat ketika kita juga hidup dalam Kristus berarti kita juga belajar terus untuk bagaimana kita menyalipkan keinginan daging kita. Dan yang kedua adalah hidup dalam pimpinan roh. Ya. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Artinya memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita lihat dalam ayat 16 dari Galatia pasal 5, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya. Jadi orang yang dikatakan dipimpin oleh Roh Kudus, dia adalah orang yang maksudnya menyerahkan akan seluruh kehidupannya itu menuruti apa yang menjadi kehendak Roh Kudus, bukan menuruti keinginan dagingnya. Ya. Dan akibat daripada kita memberi diri dipimpin Roh Kudus, tentu kita tidak akan mengikuti keinginan daging dan dikatakan juga kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi bukan lagi hidup di bawah tidak boleh ini, jangan ini, tetapi kita tahu bahwa ketika kita hidup dalam Roh Kudus, jadi contohnya ketaatan kita bukan hanya sekedar ketaatan karena peraturan, tetapi ketaatan karena memang kesadaran. Ya. Kesadaran bahwa kita memang harus mentaati akan firman-firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa hidup kita adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Nah memang dalam kehidupan yang nyata, dalam kehidupan kita, seringkali kita memang bergumul, bahkan berjuang bagaimana memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah saya ingat mungkin dalam perjalanan kehidupan kita seringkali juga mengalami pergumulan, perjuangan, bahkan kegagalan ketika kita maksudnya tidak mengikuti pimpinan Roh Kudus. Nah ada satu ilustrasi yang pernah mungkin Bapak Ibu dengar, itu sebenarnya saya pernah mendengar dari ungkapan Billy Graham, itu mengatakan bahwa di dalam diri manusia, ya istilahnya itu ada dua, antara keinginan daging, keinginan roh. Nah dua keinginan ini diumpamakan seperti dua ekor kucing. Kucing putih atau kucing hitam. Jadi kalau kita mau
istilahnya memenangkan kucing yang berwarna hitam, maka kita akan kasih makan terus-menerus. Karena kalau kucing hitam ini diberi makan dan yang putih ini tidak diberi makan, berarti kucing hitam ini akan bertambah kuat. Dan kalau dia berantem pasti yang putih kalah. Atau kalau kita mau memenangkan kucing yang putih, maka kita akan beri makan yang putih. Dan kita jangan beri makan yang hitam. Sehingga kucing putih ini akan memberikan, maksudnya mendapat kekuatan, dan kalau dia berantem dengan kucing hitam pasti dia bisa menang. Jadi dari gambaran ini maksudnya ingin mengatakan bahwa kalau kita membiasakan atau memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita terus-menerus belajar. Saya percaya bahwa untuk kita mengalahkan keinginan daging, kedagingan kita, itu jauh lebih mudah. Daripada kalau kita hanya berkata tidak bisa, sulit, nggak mungkin. Ya. Nah kalau ada orang Kristen berkata, wah nggak mungkin lah, nggak bisa. Nah, berarti menjadi pertanyaannya adalah apakah benar Roh Kudus itu ada di dalam hidup saudara dan saya atau tidak. Kenapa? Karena kalau kita sudah hidup dalam percayaan kita kepada Tuhan Yesus, kita juga yakin bahwa Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Dan kalau kita yakin bahwa Roh Kudus itu dalam diri kita, dia bukan hanya hadir, hanya menjadi mungkin penonton atau penunggu, tetapi dia menjadi pemimpin. Nah makanya kita belajar untuk supaya kita ini punya unsur kelemah lembutan, maka kita juga harus belajar seringkali Roh Kudus yang berbicara, menuntun dalam kehidupan kita. Di saat-saat mungkin kita diperhadapkan kepada situasi, keadaan yang kadang bisa membuat kita, memancing kita untuk marah. Nah di saat itu juga saya percaya Roh Kudus yang mengingatkan dan Roh Kudus yang memimpin kita. Hanya memang masalahnya adalah apakah kita memang adalah orang yang mau memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, atau kita yang malah mimpin Roh Kudus, itu artinya kita yang istilahnya tidak memberikan kepemimpinan itu kepada Roh Kudus, melainkan kepada keakuan kita, kedagingan kita. Dan ketika kehidupan saudara dan saya hanya dikuasai dengan keinginan daging, maka saya percaya pasti hasilnya, akibatnya kita tidak akan bisa menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Kita tidak akan bisa menghasilkan yang namanya kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya. Lalu kemudian kemurahan, kebaikan, kesabaran, bahkan kesetiaan. Dan minggu depan kita akan belajar mengenai penguasaan diri. Artinya itu sesuatu yang sulit. Tetapi kalau kita mau sungguh-sungguh konsisten bahwa kita tahu bahwa Roh Kudus itu memang ada dalam diri kita. Kita mau memberikan ya diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kita percaya kalau diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka karakter-karakter yang baik ini, karakter-karakter yang dimiliki oleh Tuhan Yesus ini akan menjadi karakter dalam hidup saudara dan saya. Meskipun dalam satu proses, tapi enggak apa-apa. Kita pasti mengalami yang namanya progres dalam hidup kita. Oleh sebab itu, biarlah melalui firman Tuhan ini, kita boleh diberkati, kita boleh dikuatkan, dan kita boleh diingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang harus menghasilkan buah roh, yaitu kelemah lembutan di dalam kehidupan kita. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar itu boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami sekali lagi mengucap syukur dan berterima kasih kalau pada pagi hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu
Kami berdoa biarlah firman-Mu ini terus membentuk dalam kehidupan kami, supaya kami adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang dipimpin kehidupan kami oleh Roh Kudus yang ada dalam setiap kami masing-masing, dan menghasilkan buah Roh Kudus dalam kehidupan kami. Seperti kami diingatkan melalui firman-Mu ini, untuk kami menjadi orang yang memiliki kelemah lembutan di dalam kehidupan kami, khususnya dalam kami berinteraksi dengan sesama kami. Terima kasih Bapa, kami juga menyiapkan hati dan pikiran kami untuk kami menerima perjamuan kudus. Biar Engkau yang kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami, dan menyiapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh menerima perjamuan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita akan sama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus, dan sebagai satu respon kita dalam kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian kasih terbesar. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi kita naikkan pujian kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari
siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa menyiapkan roti dan anggur. Sebelum kita akan sama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, biarlah firman Tuhan mengingatkan kita mengenai makna daripada perjamuan kudus yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-26 mengatakan demikian. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, dan Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam sikap hormat kita akan mempersiapkan roti di tangan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, terimalah roti ini yang merupakan lambang daripada tubuh Kristus yang telah diserahkan buat saudara dan saya. Mari kita makan sebagai tanda kasih-Nya kepada kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, demikian pula dengan cawan anggur ini yang adalah merupakan lambang daripada darah Kristus yang telah dicurahkan untuk membasuh dosa saudara dan saya. Marilah kita minum sebagai tanda kasih-Nya kepada kita. Mari kita minum. Mari kita akan bersyukur bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih atas kasih anugerah yang besar yang Kau limpahkan kepada kami semua melalui pengorbanan Yesus Kristus yang telah mati bagi seluruh dosa-dosa kami. Kami bersyukur karena melalui pengorbanannya di kayu salib, kami boleh mendapatkan anugerah yang besar. Bahkan kami mendapatkan Tuhan yang luar biasa karakter dalam kehidupannya. Kelemah lembutan yang menjadi bagian dalam kehidupannya. Biarlah itu juga menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu melalui Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Baik, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama adalah tentu kita terus berdoa untuk keadaan, situasi khususnya yang terjadi di Australia dan secara khusus tentunya di New South Wales.
di mana kita rindu supaya penularan yang terjadi di masyarakat itu boleh terkurangi ataupun dapat terhenti, ya, sehingga kerinduan kita lockdown itu bisa dicabut kembali. Namun yang saya ingin juga memberitahukan bahwa kebaktian kita secara online akan tetap diadakan minggu ini tanggal 4 Juli dan juga tanggal 11 Juli. Kita tahu bahwa rencana atau pengumuman resmi mengenai apakah lockdown-nya akan diberhentikan atau dilanjutkan itu pada hari Jumat tanggal 9 Juli. Oleh sebab itu kita seluruh pengurus sepakat untuk supaya kita tetap mengadakan minggu depan tanggal 11 Juli masih secara online. Jadi kalau kita mendengar kalau misalnya lockdown-nya sudah dicabut tanggal 9 Juli, kita tetap ibadahnya secara online tanggal 11. Lalu tanggal 18-nya baru kita akan mengadakan kebaktian di gedung gereja. Jadi sekali lagi kita terus doakan untuk keadaan yang terjadi saat ini. Dan kegiatan-kegiatan seperti persekutuan doa setiap Kamis malam itu tetap untuk jemaat Green Square tetap berjalan seperti biasa. Dan rapat majelis gabungan yang rencananya diadakan tanggal kita akan mengadakannya tanggal 17 Juli, ya. Jadi kita akan mengadakan, kita undur dari tanggal 3 lalu menjadi 17 Juli jam 10 pagi dan bertempat di Napier. Lalu doa pagi seperti biasa kita akan mengadakan dalam doa pagi, yaitu setiap Sabtu pagi jam 9 yang dikoordinir oleh Pak Supono. Dan Radio Sakala tetap berkumandang seperti biasa setiap Rabu jam 9 sampai jam 10 malam di gelombang 98,5 FM. Dan minggu depan dalam ibadah kebaktian online yang akan membawakan firman adalah Pastor Feby. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama berdoa menutup ibadah ini dalam doa. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami ingin mengucap syukur untuk pimpinan penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada minggu pagi ini. Dan biarlah hadirat-Mu yang hadir di dalam kehidupan kami, khususnya melalui firman Tuhan, biar hidup kami juga terus dibentuk, diproses menurut kehendak dan menurut karakter yang Tuhan inginkan. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang dipimpin dalam pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami berdoa secara khusus buat keadaan negara dan bangsa Australia, di mana kami saat ini masih mengalami keadaan lockdown. Kami berdoa biar kiranya kuasa-Mu Engkau nyatakan, biar dalam segala sesuatu kami terus bersandar, kami terus menaruh harapan kami di dalam Tuhan. Kami menaruh sukacita kami di dalam Tuhan. Dan kerinduan kami adalah bahwa dalam minggu depan, kalau Tuhan berkenan, supaya lockdown ini boleh diberhentikan. Dan kami berdoa supaya tidak ada lagi penularan secara di masyarakat,
Kami terus berdoa Bapa dalam program vaksinasi yang terus dijalankan oleh pemerintah. Biar itu semua berjalan dengan baik. Jauhkan dari segala kekacauan. Kami mohon kiranya Engkau yang memberkati apapun bahan vaksinasi yang diberikan. Biar Engkau yang memberkati, baik Pfizer, AstraZeneca kami serahkan. Biar semua itu Tuhan berkati supaya setiap orang atau kebanyakan orang yang ada di Australia ini mau divaksinasi. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Berkati terus dalam kepemimpinan baik Scott Morrison, Perdana Menteri, dan juga untuk Premier Gladys. Kami berdoa Engkau yang memberi hikmat, kekuatan kepada mereka semua untuk bisa mengatasi keadaan situasi yang terjadi saat ini. Dan kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha, atau mungkin dalam keadaan yang sulit karena situasi saat ini yang terjadi. Biar Engkau yang bekerja ya Bapa. Engkau jaga lindungi kami semua, menjauhkan dari segala mara bahaya, dari segala virus apapun. Engkau bungkus kami dengan kuasa-Mu. Kami juga berdoa bagi orang-orang, teman-teman atau saudara kami yang ada di Indonesia. Biar tangan kasih Tuhan juga yang menolong mereka, karena mereka menghadapi masalah pandemi COVID ini dengan keadaan yang lebih besar jumlahnya yang terkena COVID. Kami berdoa Kau berikan kekuatan kepada Presiden Jokowi dan semua pemerintahan pusat maupun daerah, supaya Engkau memberi hikmat, kesatuan hati kepada mereka, supaya bisa mengatasi terjadinya penularan yang dalam jumlah yang banyak itu boleh dikurangi. Kami berdoa mohon anugerah berkat belas kasihan-Mu kepada negara dan bangsa Indonesia. Sekali lagi hamba berdoa untuk semua jemaat NLCC dalam pekerjaan, dalam usaha, Engkau yang berkati. Juga bagi setiap jemaat-Mu yang setia di dalam memberi persembahan perpuluhan secara online, Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penguatan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin, amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.